Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Eh, Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana cara menjumlahkan kolom ke samping dan ke bawah. Ya, cara menjumlahkan ke samping dan ke bawah. Kalau kita lihat di contoh ini misalnya, ya, ini kalau kita lihat ini ada Futamol harga 950. Kuantitinya ada 12, maka di sini harus ada total misalnya 950 kali 12 gitu ya. Coba ini kita tambahkan lagi. Misalnya ini kita ambil barang lain, ini misalkan ya harganya 800, jumlahnya 5 misalnya. Ya, ini. Kemudian kita ingin menambahkan kolom total di sini ya. 800 kali 5 berapa, ini kali 5 berapa. Kemudian nanti dijumlahkan ke bawah. Oke, kembali kita buka ini yang bawah ini nama filenya adalah RCVDTL ya. Ini walaupun ininya ini karena di-include ya. Kita lihat ini kan RCVHDR detail ya. Filenya ini kan ini di-include, yang di-include itu adalah RCVDTL. RCVDTL. Oke, kita panggil rcvdtl.php. Oke, ini filenya ya, ini filenya. Kalau kita lihat ini kan nama, obat, harga, quantity ya. Nama obat, harga, quantity. Kemudian kita ingin menambahkan kolom di sini. Kolom di sini total misalnya atau jumlah. Jumlah ya, jumlah itu harga kali quantity ya. Kita tahu bahwa hmm, untuk display ini, display dari sebuah ini ya, maka file yang berjalan itu ada 3 ya. Yang berhubungan dengan tampilan tabel ini, file yang digunakan itu ada 3, yaitu file PHP itu sendiri, kemudian yang kedua ada JS-nya, RCVDTL JS ya. Ya, karena yang dipanggil di sini ini RCVDTL JS, ini JS-nya. Kemudian satu lagi adalah RCVDTL display. Displaynya yang untuk select datanya. Oke, ini ada 3 ini ya. Jadi untuk display tampilan itu file pokoknya hanya ada 3 ini yang standar ya. Oke, kita lihat di sini kita ingin menambahkan kolom jumlah di sini ya. Kolom jumlah di sini. Caranya kita tambahin saja di sini di PHP-nya, ini kita tambahkan. Misalnya kita tambahkan satu lagi kolom. Misalnya ini bernama jumlah. Jumlah ya. Oke. Jumlah. Ini kalau kita refresh di sini ada kolom bernama jumlah di sini. Ya, tapi error karena dia belum ini kolom yang ke-6 ini belum dikenal ya. Ini belum dikenal, ada display errornya. Nah, sehingga yang kita munculkan adalah di displaynya. Jadi RCV detail ditambah kolom ini, maka di RCV di displaynya juga harus kita tambahkan kolom di sini. Nah, ini kolomnya di sini. Nah, kolomnya apa? Satu kolom lagi nih. Ya, satu kolom lagi kita akan menjumlahkan harga kali quantity. Ya, kita tinggal langsung tulis gini aja bisa. Langsung ditulis gini. Harga ditambah ini quantity. Oke, harga ditambah quantity ya. Ini kalau kita simpan, maka ini akan muncul. Ya, seperti itu. Ya, harga dikalikan quantity ini. Kemudian selanjutnya untuk finishing ya, standarisasi finishing display itu kalau angka harus rata kanan dan ada digital ada titik ribuannya ya. Seperti di pelajaran sebelumnya itu bisa dilakukan dengan memperbaiki ini di JS-nya ini ya, di RCV display ini. Di sini tag right-nya ya, target untuk tag rata kanannya ini hanya kolom 4. Masih ini kolom 4 ya. Ini ya. Kita ngitungnya kolom dari sini ya, 0 1 2 3 4 5 6. Jadi kolom 5 sama 6 juga harus di rata kanan. Tinggal menambahkan gini.
5, 6. Kemudian biar muncul ribuannya, ini di render di bawahnya ini. Ya, 4, 5, 6. Ini kalau kita simpan. Kemudian kita hard refresh ya. Kalau nggak muncul kita hard refresh, Ctrl F5. Kalau misalkan di refresh biasa tidak berubah. Ya, sudah rata kanan. Ini kalau ribuan, harganya di atas 1000, harusnya muncul titik. Kita lihat adakah yang harganya di atas, ada ribuannya ini. Berarti ya, ini apa ini? Tag. Nah, misalnya ini, harganya ada 6.000 ya harga jualnya. Kita lihat, bedak salisil ini ya. Oke, kuantitinya misalkan 2. Ya, muncul titiknya di sini. Oke, sorry, ini munculnya ini karena tadi salah ya. Kali ya, bukan ditambah ya. Di sini tadi ini kali, dikalikan. Perkalian itu dalam pemrograman pakai tanda bintang. Ya, dikalikan. Jadi harganya adalah ini 6.000 kali 2, 12.000, 800 kali 5, 4.000 dan sebagainya. Nah, kalau sudah ada kolom ke samping, maka kita akan coba menjumlahkan kolom ke bawah. Yang dijumlahkan total sini saja ya, misalnya ini ya, harga totalnya kita jumlahkan di sini. Ya, untuk membuat penjumlahan ke bawah ya, penjumlahan ke bawah ini kita sudah sediakan prosedurnya menggunakan footer callback ya. Kalau kita lihat di JS ini, di sini ada sesuatu yang dimatikan yaitu footer callback ya. Footer callback itu gunanya untuk menjumlahkan ke bawah. Caranya adalah di sini sudah ada ini ya. Kita tinggal langsung menggunakan ini. Kita aktifkan saja nih footer callback-nya nih. Kita aktifkan sampai sini ya. Ini kita aktifkan, yang kita jumlahkan kolom mana? Yang kita jumlahkan adalah kolom ke 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolom ke 6 yang kita jumlahkan. Maka di sini ada kebetulan ini pas kolom ke 6 yang kita jumlahkan. Kemudian kita tampilkan di kolom ke 6. Ini ya. Jadi ini diaktifkan. Kemudian kalau ini diaktifkan, ini masih belum muncul ya. Belum muncul karena tapi tidak ada error. Nah, di sini di PHP-nya sendiri sudah kita sediakan untuk membuat footer kolom. Di sini ada perintah nih. Aktifkan dan tambahkan TA sebanyak kolom T-head di sini untuk menampilkan T-foot, footer ya. Jadi ini footer itu namanya, T-foot-nya kita aktifkan. Ya, ini kita aktifkan. Oke. Kemudian tambahkan TH sebanyak itu ya. Kalau ini biar ini kalau misalkan tidak ditambahkan, misalnya gini, kita klik ini. Ya, dia belum muncul ya. Belum muncul. Ya, kita tambahkan ini sebanyak ini. TH misalkan di sini kita tulis total, kemudian ini TH, jelas TH. Nah, harusnya ini biar muncul di kolom ke-6 ini harusnya sampai 6 kali. Tapi kita bisa ngakalin bahwa di ini ada namanya call span. Call span itu artinya satu kolom itu di ini menjadi ini. Misalkan call span-nya 5 misalnya ya. Jadi nanti ini kotak ke-5 baru kotak ke-6 isinya ini gitu ya. Call span-nya 5. Oke, ini ada tulisan total. Call span-nya ini kalau biar muncul sampai sini berarti 6 ini call span-nya. Call span-nya ini di sini 6 ya. Kemudian ini kita refresh. Ya, ini muncul. Ini call span-nya 6, ini yang ke-6 muncul ini. Ya, itu cara menjumlahkan ke samping kanan dan menjumlahkan ke bawah. Kalau misalnya yang dijumlahkan seluruh banyak kolom gimana? Ya kita tambahkan saja. Misalnya ini kolom ke-5 juga mau kita jumlahkan. Jumlah barangnya ya. Ini kolom ke-5 mau kita jumlahkan di sini. Kita ini copy aja. Jadi dari sini. Dari vartot sini ya mulainya dari sini ya. Jadi bloknya itu mulai dari sini ya. Nah, kita menjumlahkan kolom ke-5. Kita copy. Nah,
ini biar membedakan, misalkan ini total kolom 5. Kita tulis total kolom 5, yang dijumlahkan adalah kolom nomor 5. Ya, kemudian nanti ditampilkan di kolom nomor 5 di bawah, ya. Yang ditampilkan apa? Yang ditampilkan adalah ini tot 5 namanya. Ya, variabelnya ini ditampilkan tot 5, ini tot 5, kolom dari kolom 5. Kemudian di sini juga harus kita rubah. Tadi ininya munculnya kan di sini ya. Ini kalau di sini mau dipakai berarti totalnya dipindah ke sini, ya. Totalnya di sini berarti ini cukup diisi 5. Kemudian ini dibuatkan lagi tempat untuk menyimpan nilai yang di bawah. Nah, ini kolom ke-5, nanti kolom ke-6-nya. Oke, kita simpan. Kita jalankan. Ctrl F5 biar refresh ya. Ya, jadi ini ada total 19 yang ini totalnya ini. Oke, itu saja cara menambahkan kolom, menjumlahkan kolom ke kanan dan ke bawah. Silahkan dipelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.